Terima kasih, kita sudah bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fitrah manusia. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang lalu yang membicarakan tentang perjalanan manusia sebagai salah satu asas dari pendidikan Islam. Sebelumnya mari kita lihat rangkuman yang lalu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tiada, berkembang biak dengan proses keturunan. Sebelum lahir, ditiupkan ruh Tuhan ke dalam nafs, kemudian mengikat perjanjian iman kepada Allah, dan dibekali potensi untuk jahat dan takwa. Saat lahir, tidak tahu apapun, namun dibekali indera dan kemampuan berpikir. Secara eksternal, disediakan setan dan malaikat sebagai petunjuk. Lantas kemudian, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah bahagia di dunia dan akhirat atas ridho Allah. Seperti yang tercantum. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Adapun tugas kita hidup di alam dunia pertama adalah beribadah kepada Allah sebagai Rabb, sebagaimana telah kita ikrarkan di alam rahim kita. Tugas yang kedua adalah tugas khilafah, yakni mengolah, memamurkan dan memanfaatkan alam semesta juga sebagai bekal kehidupan kita. Itulah tugas utama manusia, yaitu tugas ubudiyah sebagai hamba Allah dan tugas khilafah untuk memakmurkan bumi dan sekitarnya ini. Baiklah, dengan demikian mari kita pahami fitrah manusia secara keseluruhan sebagaimana telah saya jelaskan baik pada bagian yang lalu maupun di alam rahim. Manusia diciptakan dari tiada melalui proses hereditas dalam rahim yang kokoh terpelihara. Kemudian ditiupkan ruh Tuhan sebagai penguat dan mengikat perjanjian akidah dengan Allah, dan juga ditanamkan potensi takwa dan potensi jahat. Lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tapi dilengkapi dengan indera dan kemampuan berpikir. Kemudian fisik, indera, kemampuan berpikir itu tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang mengikuti hukum pertumbuhan dan perkembangan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sang pencipta manusia itu sendiri. Kemudian apa tujuan hidup manusia? Hidup manusia itu bertujuan agar mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dunia maupun akhirat dalam ridho Allah. Sedangkan tugas dan misi hidup manusia adalah ibadah kepada Allah dan mengelola alam ciptaan Allah ini. Demikian kehidupan kita berawal dari lahir dan menuju pada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mencari keriduannya. Sedangkan kita hidup juga diberi sarana oleh Allah, yakni panca indera, kemampuan berpikir, dan petunjuk dan malaikat. Itulah sarana hidup untuk kita manfaatkan. Tapi di samping semua itu, kita pun punya musuh. Musuh hidup itu adalah pertama penyakit nafsiologis, yakni bibit-bibit bujur, dan secara eksternal itu musuh kita adalah setan. Dalam Al-Quran banyak sekali dikatakan bahwa setan itu lakum aduwwum mubin. Demikianlah sahabat sekalian pembahasan kita mengenai fitrah manusia sebagai salah satu asas pembangunan pendidikan Islam. Terima kasih.